Sudah waktunya. Kita tidak boleh terlambat. Ketakutan itu mulai meneror kami. Sesuatu yang tak terlihat, tapi bisa aku rasakan. Assalamualaikum Bapak. Keresahan yang tak pernah kuungkapkan. Awalnya, kami mencoba untuk tetap baik-baik saja. Namun kami salah. Ketakutan itu semakin nyata dan semakin mendalam. Pagi, Pak. Di persimpangan jalan, aku tersadar. Dokter, istri saya sakit TBC. Tapi saya menolak untuk dikunjungi dan diperiksa. Loh, kenapa Bapak menolak? Saya pikir kami semua sehat. Bapak dan anak-anak berisiko terkena TBC. TPT melindungi Bapak dan anak-anak dari TBC. Ini adalah kader kami yang selalu mencoba ke rumah Bapak untuk melakukan investigasi kontak. Tetapi Bapak selalu menolak. Para kader akan melakukan investigasi kontak kepada Bapak dan anak-anak di rumah Bapak, serta tetangga terdekat di sekitar rumah Bapak. Setelah itu, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di puskesmas. Hasil tes menunjukkan bahwa ada bakteri TBC yang sudah menginfeksi tubuh Bapak dan anak-anak. Saat ini, bakteri tersebut memang belum aktif, namun sewaktu-waktu dapat berkembang dan menyebabkan sakit TBC. Kami mengubur teror ketakutan yang menghantui, penggantinya dengan harapan dan ketenangan. Ibu selamat ya, Ibu sudah dinyatakan sembuh dari TBC. Alhamdulillah. Bapak terus diminum ya obat TPT-nya, kan sebentar lagi juga selesai. Surprise, selamat ulang tahun Ibu. Ketika kita melindungi keluarga, kita tak hanya menjaga mereka dari bahaya, Ibu udah sembuh. tapi juga dari ketakutan yang tak terlihat. Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuknya reda-reda, itu sinyal ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, semua itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Jangan putus di tengah jalan. Ayah, jangan lupa minum obatnya ya. Dan proses itu butuh dukungan. Sakit nggak bikin dunia berhenti. Kamu tetap bisa lanjut berperan, tetap bisa berkarya. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Nggak perlu ngejauh, nggak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Harapan itu ada di setiap napas. Saat kita menjaga diri dan orang-orang tercinta, kita ikut memberi ruang bagi masa depan yang lebih sehat. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis. Tos TBC, temukan dan obati sampai sembuh. Semua harus tahu, berat badan turun dengan cepat, batuk-batuk dan berkeringat malam hari merupakan gejala TBC. Periksakanlah dirimu. Obati sampai tuntas, jangan sampai terlewat.
Faktanya, TBC tidak hanya menyerang paru-paru. Penyakit ini juga bisa mengenai organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, usus, jantung, hingga sistem saraf. Betul, TBC dapat menular melalui droplet penderita TBC lainnya. Namun tidak menular melalui alat makan ya. Ini mitos ya Sobat Jakarta, TBC bukan penyakit keturunan. Penularannya terjadi melalui percikan batuk atau bersin dari orang yang terinfeksi. Siapa bilang penyakit TBC bisa benar-benar sembuh? Kuncinya, jalani pengobatan secara lengkap selama 6-12 bulan sesuai petunjuk dokter, supaya bakterinya hilang sepenuhnya dan tidak menimbulkan resistensi obat. Boleh banget, namun pastikan pasien telah menjalani pengobatan secara teratur hingga dinyatakan tidak lagi menularkan. Intinya bagi pasien TBC, 1. Wajib mengkonsumsi obat TBC hingga tuntas. 2. Rutin melakukan kontrol ke fasilitas kesehatan. 3. Tetap memakai masker saat beraktivitas. 4. Menjaga asupan nutrisi dan memperkuat daya tahan tubuh. Ayo, bersama kita jaga kesehatan ya, Sobat Jakarta. Hati-hati, TBC bisa menular melalui percikan batuk, bersin, ataupun ngobrol tanpa masker. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Siapa saja bisa terkena TBC, terutama mereka yang daya tahan tubuhnya lemah. Tapi jangan takut ya, TBC bisa disembuhkan. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Pemeriksaan dan pengobatan TBC gratis, jadi segera kunjungi puskesmas jika mengalami gejala. Kawan kita, kamu pernah dengar nggak sih tentang penyakit TBC? Penyakit ini terkenal banget karena proses sembuhnya yang lama. Kira-kira warga Jakarta udah pada tahu belum ya tentang gejala, cara penularan, dan pengobatannya? Yuk kita tanya langsung. Pernah Ya, dong. sebelumnya saya pernah kena dengan TBC itu sendiri. Gejala yang saya alami sesak napas, batuk berlendir, dan pola makan pun ikut menurun. Salah satunya itu yang pasti batuk yang lumayan lama dan disertai sama nyeri dada, terus juga demam. Gejalanya batuk lebih dari 2 minggu, sering demam tanpa tiba-tiba, keluar keringat dingin di waktu malam hari. Ada beberapa teman yang batuk waktu itu, jadi ya mungkin di situ saya tertular. Percikan batuk atau bersin dari orang yang pengidap TBC. 6 bulan. Minimal 6 bulan dan itu pun harus rutin setauku. Tahu-tahu aku pernah dengar Pemprov DKI itu menyediakan pelayanan puskesmas gratis untuk pengidap TBC. Iya, saya waktu itu pernah dengar juga katanya ada pengobatan TBC gratis di puskesmas. Tahu, karena udah diedukasi dari puskesmas itu sendiri. Dan itu di cover full sama Pemprov. Ya jelas, 1, lakukanlah pola hidup sehat dan jaga lingkungan di sekitar. Yang pasti harus menjaga daya tahan tubuh, terus olahraga yang rutin. Wah, ternyata masih banyak yang belum tahu lengkap soal TBC ya. Tenang aja, TBC bisa disembuhkan kok, asal diobati sampai tuntas. Pengobatannya gratis di puskesmas dan disediakan langsung oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi, kalau kamu atau orang terdekatmu punya gejala batuk lebih dari 2 minggu, jangan tunda periksa ya. Bareng-bareng kita putus rantai penularan TBC. Salam sehat kawan kita. TBC satu penyakit yang pasti bisa disembuhkan. Saya mendengar kisah dari teman-teman penyintas, banyak yang dulu menghadapi stigma atau dijauhi tetangga, jauhi keluarga karena dipikir ini penyakit yang berbahaya. Bahkan ada yang sampai kehilangan pekerjaan. Padahal TBC itu bisa disembuhkan asal mau berobat dan tidak berhenti di tengah jalan.
hampir rata-rata pengobatannya 6 bulan. Nah, jadi kalau kita sudah berobat selama 6 bulan, 1 bulan berhenti, diulangi lagi 6 bulan lagi. Nah, teman-teman yang sedang berobat nih butuh semangat. Kalau di lingkungan memberikan dukungan, mereka pasti bisa sembuh dengan cepat. Sobat Jakarta, lagi merasa batuk yang tidak kunjung reda? Hati-hati, jangan-jangan itu kode dari paru-paru kalian. Cek gejalanya sekarang. Batuk lebih dari 2 minggu, keringat malam tanpa sebab, atau berat badan turun drastis. Itu bukan sekedar kecapean biasa, tapi gejala TBC. Sobat Jakarta harus tahu, TBC menular lewat udara bukan karena guna-guna. Di kota padat kita, resikonya itu memang tinggi. Tapi tenang, TBC bukan aib. TBC resiko menular tinggi, tapi bisa kita hentikan. Kalau positif, jangan lupa pakai masker agar tidak menular ke orang lain. Banyak kasus penularan terjadi karena pasien tidak disiplin meminimalkan resiko. Yuk kita lindungi diri dan keluarga, temukan, obati sampai sembuh, dan wujudkan Jakarta bebas dari TBC.